Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di majelis ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita masuk ke pembahasan berkaitan tentang hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW tinggal di Mekah setelah diutus sebagai Nabi dan Rasul dan berdakwah di sana. Namun dengan adanya banyak cobaan, siksaan terhadap kaum mukminin, ya, tekanan dari kaum Quraisy, ya, dan bahkan adanya kekuatan yang akan membantu di Madinah gitu. Maka diperintahkan Nabi SAW untuk berhijrah. Makanya muallif rahimahullah ta'ala melanjutkan wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Dan Nabi SAW hijrah ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 setelah diangkatnya sebagai Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syarih Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah muhajiran min Makkah al-baladil awwal lil wahyi wa ahabbil biladi ila Allah wa rasulih. Maka pada bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, ya, untuk dalam rangka berhijrah dari Mekah. Disebutkan di sini Mekah itu adalah negeri pertama turunnya wahyu, yaitu Mekah, di Mekah, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan beliau berhijrah itu dengan izin Rabbnya setelah tinggal di Mekah selama 13 tahun. Beliau menyampaikan risalah Allah Ta'ala dan menyeru kepada Allah Ta'ala di atas ilmu. Akan tetapi yang ia dapatkan dari kaum Quraisy dan para pemuka mereka itu hanyalah penolakan untuk dakwah dan berpaling dari dakwah. Bukan hanya sekedar menolak, namun juga ada gangguan, al-idza asyadid, gangguan yang sangat keras terhadap Rasulullah SAW dan juga kepada orang yang beriman kepadanya, sampai-sampai
jadilah urusannya itu mengarah kepada munculnya makar ya, dan tipu daya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai demikian. Ketika sudah kondisi demikian sulit, ya, sempit bagi orang-orang yang beriman di Mekah, sampai-sampai ada muncul usaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu zama'u wara'uhum fi darin nadwah, ketika para pemuka mereka itu berkumpul di darin nadwah, mereka bermusyawarah apa yang mesti mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat para sahabat itu sudah berhijrah ke Madinah, maka pasti Nabi itu akan mengikuti mereka. Ya. Wa yajidun nasrata wal auna minal ansari alladziina bay'uhu ala ay yamna'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum. Maka ketika mereka sudah sampai ke Madinah, pasti mereka akan mendapatkan perlindungan dari kaum Ansar yang sudah berbaiat kepada beliau ya, untuk melindungi beliau ya, melindungi anak-anak dan perempuannya. Dan jika sudah demikian, maka akan terbentuk daulah ya. Daulah negara yang itu ya akan lebih sulit lagi untuk dihadapi oleh kaum Quraisy. Maka ketika dalam musyawarah tersebut, Abu Jahal, musuh Allah Ta'ala, ya, menyampaikan sebuah pendapat untuk mengambil ya, memilih pemuda dari setiap kabilah ya, pemuda yang kuat ya. Kemudian kita beri mereka masing-masing pedang, lalu menyerbu kepada Muhammad dan membunuhnya ya, dengan pedang tersebut. Dan jika demikian, nastarihu minhu, maka kita akan terbebas darinya. Fayatafarraqu damuhu fil qabail, maka darahnya itu nanti akan bisa kita bagi-bagi di antara kabilah. Karena kalau ada hukuman, nantilah kita bagi rata hukumannya. Kalau ada denda, kita bagi rata denda. Fala yastati'u banu Abdi Manaf, yakni asyiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuharibu qaumahum jami'an. Ya, ketika sudah terbunuh dan ternyata yang membunuhnya itu utusan dari setiap kabilah, maka Abdu Manaf, Bani Abdu Manaf, yang ini merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa memerangi semuanya, karena ia akan memerangi semua kabilah. Nah, inilah makar yang dibuat oleh mereka. Namun Allah Ta'ala menyampaikan kabar ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tipu daya ini disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Allah Ta'ala mengizinkan hijrah untuknya. Nah, inilah awal latar belakang kenapa Rasulullah SAW akhirnya diberikan izin untuk berhijrah. Dan ada Abu Bakar ya, yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya menuju Madinah ini. Ya. Dan kemudian ya kita juga sering mendengar kisah ini, kisah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau tetap dikejar gitu ya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiba bersembunyi di gua Thur ya, di gunung Thur, di gunung Thur selama 3 hari bersama Abu Bakar ya.
Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan agama itu diutamakan daripada hanya sekedar keselamatan jiwa. Ya, makanya di sini Rasulullah SAW dengan hijrahnya kita akan dapat banyak pelajaran. Karena secara bahasa kemudian dilanjutkan oleh muallif rahimahullah taala, wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah ia berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Nah, ini pengertian hijrah. Adapun secara bahasa, hijrah itu sebagaimana pensyarah di sini mengatakan, makhudhatun minal hajri wa huwa at-tark. Itu diambil dari kata hajar. Hajar itu artinya meninggalkan. Ya, meninggalkan sesuatu, ya, itu namanya hajar. Wa amma fi syar'i fa hiya kama qala Syekh. Adapun definisi secara istilah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, al-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam, yaitu berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Apa itu negeri syirik? Maka kemudian Asy-Syarih rahimallahu taala Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa baladu syirki walladhi tuqamu fiha sya'airul kufri wa la tuqamu fihi sya'airul Islam kal adzan was salati jama'atan wal a'yadi wal jum'ati ala wajhin amin syamilin. Adapun negeri kesyirikan adalah negeri yang di dalamnya itu tidak ditegakkan syiar-syiar Islam. Ya, justru yang ditegakkan adalah syiar kekufuran. Contoh syiar Islam apa? Adzan. Ya, tidak ada sama sekali yang adzan. Tidak ada salat jamaah. Tidak ada a'yad, peringatan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada. Tidak ada salat Jum'ah, ya, yang ia bisa bersifat umum dan mencakup banyak orang. Ya, wa innama qulna ala wajhin amin syamilin yakhruja ma tuqamu fihi hadhihi syairu ala wajhin mahsurin. Ya. Kenapa kita tambah oleh pensyarah disebutkan yang secara umum lagi menyeluruh? Kenapa disebutkan seperti itu? Karena tidak masuk kepada definisi negeri kesyirikan jika di dalamnya masih ditegakkan syiar Islam ala wajhin mahsurin, meskipun secara terbatas. Kalau masih ada tapi sedikit terbatas, itu enggak masuk definisi negeri kesyirikan. Kabiladil kufari lati fiha aqliyat muslimah, aqliyatun muslimatun. Sebagaimana negeri kafir yang di dalamnya itu ada sedikit ya umat Islam. Fa inna la takunu biladu islamin bima tuqimuhul aqliyat muslimah fiha min syairil Islam. Ya. Dan tentu saja kalau penduduknya itu minoritas gitu ya. Ya, syiarnya terbatas. Syiar Islamnya terbatas. Amma biladul Islam, sebaliknya yang dimaksud dengan negeri Islam itu adalah al-biladul lati tuqamu fiha hadhihi syairu ala wajhin amin syamilin. Ya, ketika suatu negara yang di dalamnya itu ditegakkan syiar-syiar tadi, ya, ada adzan, ada salat berjamaah, ada salat Jumat,
ada peringatan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, secara umum dan menyeluruh, ya banyak. Di setiap tempat ada, gampang gitu nyari masjid mudah, dengan adzan saja saling bersahutan gitu ya. Itulah negeri Islam. Ya, itulah negeri Islam. Ya. Kemudian berpindahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yaitu hijrah. Ya tadi tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan agama. Ya, menyelamatkan agama agar tidak rusak, agar tidak hilang, agar tidak terkena fitnah. Ya. Makanya hijrah ini kemudian oleh para ulama dijelaskan ada yang sifatnya hissi, ada yang sifatnya maknawi. Ya, hissi itu ya adalah berpindah tempat secara fisik, itu hissi. Secara indrawi ia pindah, secara fisik ia pindah. Ya. Dari negeri kafir ke negeri Islam, ini yang hissi. Adapun hijrah maknawi adalah hijrah yang seseorang itu berpindah dari maksiat ya, dan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala menuju ketaatan. Ini maknawi. Makanya kita dapati penggunaan kata hijrah itu di zaman sekarang ya, ketika ya menggambarkan orang-orang yang meninggalkan masa lalunya yang buruk kembali kepada Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang sudah berhijrah kata gitu. Ya, padahal nggak kemana-mana, masih di Bandung misalnya gitu. Ya, tapi yang meninggalkan kemaksiatan yang mungkin dulu ia gemari gitu, menuju ketaatan kepada Allah, maka ia hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi. Dan dari sinilah nanti akan muncul banyak penjelasan turunan yang nanti juga disampaikan oleh pensyarah Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian mu'allif mengatakan wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladil Islam. Dan hijrah itu wajib bagi umat ini ya, dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Ya. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan ini akan tetap berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Jadi kewajiban hijrah itu tetap berlaku, baik secara hissi maupun maknawi tadi. Ya, kalau kembalilah kepada Allah Ta'ala, berhijrahlah kepada Allah Ta'ala, tinggalkanlah keburukan, tinggalkanlah maksiat, kembalilah kepada ketaatan terhadap Allah Ta'ala, maka ini adalah termasuk hijrah. Ini termasuk hijrah. Makanya bagi setiap mukmin, dikatakan oleh pensyarah di sini, fa hiya wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u idhara dinihi fi baladil kufri fala yatimmu islamuhu idza kana la yastati'u idharahu illa bil hijrah wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Setiap mukmin yang ia tidak bisa menampakkan agamanya di negeri kafir, ya di suatu negeri yang di negeri itu seorang mukmin tidak bisa dengan terang-terangan mengatakan saya beriman kepada Allah, saya muslim. Kalau mengatakan seperti itu bahaya. Berarti tempat itu adalah tempat yang mesti ia hijrah darinya, pindah. Fala yatimu islamuhu idza kana la yastati'u idharahu
illa bil hijrah. Maka keislamannya itu tidak sempurna jika ia tidak bisa menampakkan Islamnya kecuali dengan cara hijrah. Dan kaidah umumnya wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka ia pun hukumnya jadi wajib. Ya. Awalnya bukan wajib, tetapi suatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengan cara itu, maka cara itu pun menjadi wajib. Contoh lain adalah misalnya mempelajari bahasa Arab, ya, agar bisa memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah yang berbahasa Arab, maka kita perlu cara, dan tidak akan sempurna pemahaman kita kecuali dengan belajar bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab jadi hukumnya wajib. Ini kaidah umumnya. Begitu pula ketika seseorang tidak bisa menampakkan Islamnya di suatu tempat kecuali dengan cara hijrah, maka hijrah itu jadi wajib baginya. Mesti baginya. Karena tadi tujuan utama hijrah adalah agar tidak agar agamanya itu terjaga, Bahkan Allah Ta'ala sudah mewajibkan hijrah itu sebelum Allah Ta'ala wajibkan saum, sebelum Allah Ta'ala wajibkan haji. Karena saum dan haji itu baru setelah berada di Madinah. Ya. Hijrah dulu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, para malaikat bertanya, fima kuntum, ya, dalam keadaan apa kalian ini? Kenapa kalian tidak ikut hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang yang tertindas di bumi. Lalu malaikat bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas sehingga engkau bisa berhijrah di bumi tersebut? Kalau di sana kalian tertindas, pindah, hijrah, terutama untuk keselamatan agama. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka orang-orang yang mereka tidak mau berhijrah, meninggalkannya dengan konsekuensi akhirnya agamanya terganggu, rusak gitu ya. Nah, tanpa ada udzur, ma'wahum jahannam, maka tempat kembali mereka adalah jahannam, wa sa'at masira, itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Namun Allah Ta'ala kemudian memberikan keringanan, illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang tertindas, minar rijal, dari kalangan laki-laki, wan nisa, dan perempuan, wal wildan, dan anak-anak, la yastati'una hilatan, yang mereka tidak mampu memiliki upaya dan daya, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalannya. Ya, orang-orang yang seperti ini ya dimaafkan. Faulaika asallahu ayya'fu anhum. Maka orang-orang yang seperti ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan mereka. Wa kanallahu afuwan ghafura, dan Allah Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat ini ya, dari hadis tadi menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak berhijrah padahal mampu, ya, maka para malaikat mewafatkan mereka dan kemudian mencela mereka, serta berkata kepada orang-orang yang tidak berhijrah padahal mampu tadi, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas
kenapa tidak hijrah gitu. Berbeda dengan orang-orang yang lemah, tidak mampu untuk hijrah, orang-orang yang tertindas, maka Allah Ta'ala memaafkan mereka karena kelemahan mereka, tidak mampu. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Ta'ala tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat di surah An-Nisa ayat 97 sampai 99 ini menjadi dalil tentang wajibnya hijrah. Wajibnya hijrah. Bahkan orang-orang yang tidak mau hijrah padahal mampu, ya diancam dengan jahannam. Waliyadzubillah. Kemudian juga ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sungguhnya bumiku luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa, mengatakan sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru, tentang kaum muslimin yang ada di Mekah namun mereka tidak berhijrah. Nadahumullahu bismil iman, Allah Ta'ala menyeru mereka dengan nama iman. Ya ibadiyalladzina amanu, yang beriman. Ini menunjukkan bahwa al-zahiru anna syekh rahimahullah naqala hadha anil Baghawi bima'na. Yang zahir adalah syekh itu menukil kutipan ini dari Al-Baghawi secara makna, karena in kana naqalahu min at-tafsir id laisa al-madhkur fi tafsir Baghawi li hadhihi al-ayah bi hadzal lafaz, karena di dalam tafsir Al-Baghawi itu tidak disebutkan dengan lafaz ini, tapi maknanya demikian. Jadi syekh itu menyebutkannya, menjelaskan secara maknanya saja, tapi bukan secara lafaznya. Ini menunjukkan bahwa hijrah pun ini bagian dari wujud keimanan. Orang-orang yang beriman sajalah yang akan terketuk hatinya untuk berhijrah, karena tujuan hijrah tadi adalah menyelamatkan agama. Kemudian ada juga dalil tentang hijrah dari sunnah, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terputus, tidak berhenti sampai habis waktunya taubat, ya ditutupnya taubat, berhentinya waktu untuk bertaubat. Wala tanqati'ut taubatu, dan waktu taubat itu tidak habis, tidak ditutup, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Ya, ini menunjukkan bahwa hijrah itu berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Karena disebut hijrah tadi secara maknawi itu bisa ya kembali dari maksiat menuju ketaatan, artinya ia bertaubat. Sementara taubat itu masih terus dibuka, pintu taubat itu terus dibuka sampai tegaknya hari kiamat. Nah, selama taubat masih bisa diterima, maka hijrah pun wajib hukumnya. Ya. Hijrah pun wajib hukumnya. Adapun kemudian ketika ada sebuah hadis lain yang mengatakan, ya, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastunfirtum fanfiru, di mana Nabi SAW bersabda,
tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah gitu. Maka yang ada itu jihad dan niat. Dan jika kalian diminta untuk pergi berjihad, maka pergilah. Hadis ini maknanya bukan berarti jihadnya sudah selesai setelah Fathu Mekah, bukan. Tetapi karena Mekah sekarang sudah jadi negeri Islam gitu. Jadi bukan hijrah namanya, pindah dari Mekah ke Madinah, karena dua-duanya sudah negeri Islam. Ya. Dan sebelumnya di sana adalah baladul syirk, Mekah itu, Madinah itu sudah baladul Islam, maka pindah dari Mekah ke Madinah disebut hijrah. Nah setelah Fathu Mekah, Mekahnya juga jadi baladul Islam, maka pindah dari Mekah ke Madinah itu dari negeri Islam ke negeri Islam, itu bukan hijrah secara hissi. Maka maknanya itu demikian, bukan berarti berhenti nggak ada lagi hijrah. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan turunan hukum yang berkaitan dengan hijrah. Tatimmatun, ada tambahan ya, penyempurna di sini. Nadhkuruhuna hukmas safari ila biladil kufri. Kalau kita ini justru dibilang diperintahkan untuk hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, lalu bagaimana hukum safar ke negeri kekufuran? Ya, disebutkan di sini. Fa naqulu as-safaru ila biladil kuffari la yajuz. Maka kita katakan bahwa safar ke negeri kafir tidak boleh. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Illa bi thalathati syurut, kecuali dengan 3 syarat. Ada 3 syaratnya. Ya, meskipun ada hajat, ada keperluan, 3 syarat ini mesti dipenuhi. Asy-syaratul awwal, syarat yang pertama, ayyakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubhat. Hendaklah seorang itu memiliki ilmu yang dengan ilmu itu ia bisa menolak syubhat. Ya, mesti memiliki ilmu, karena di sana negeri kufur, banyak fitnahnya, ya, banyak kesamaran. Maka ia mesti memiliki ilmu yang ilmu itu dapat melindunginya dari syubhat. Yang kedua adalah ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahawat. Ia memiliki agama yang baik sehingga akan melindunginya, membentengi dirinya dari syahwat. Yang namanya negeri kekufuran, ya ia penuh dengan syahwat. Syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Ya, ada keperluan untuk safar ke negeri kafir, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Jalan-jalan itu tidak ada keperluannya. Fa illam tatimma hadhihi syurut fa innahu la yajuzu safaru ila al-biladil kufri lima fi dzalika min al-fitnah aw khawfil fitnah wa fihi idha'atul mal li'anna al-insan yunfiqu amwalan katsira fi hadhil asfar. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh safar ke negeri kafir, karena di dalamnya itu terkandung fitnah atau khawatir terkena fitnah, dan di dalamnya pula ada membuang-buang harta, karena manusia itu menghabiskan banyak harta untuk melakukan safar seperti ini. Ketika seseorang itu melakukan perjalanan ke negeri kafir, tidak ada tujuan, tidak memiliki ilmu, tidak ada agama yang bisa membentengi dirinya dari syubhat maupun syahwat, ini berbahaya bagi agamanya. Adapun jika ia ada keperluan, seperti misalnya li'ilajin, untuk berobat, au talaqi ilmin la yujadu fi baladihi, atau mengambil ilmu yang tidak didapati di negerinya, wa kana indahu ilmun wa dinun, dan dia memiliki ilmu dan agama yang baik, ala ma wasafnahu, sebagaimana yang tadi kita bahas, fahadha la ba'sa, maka ini tidak mengapa. Jadi kalau
untuk berobat, ya, untuk mengambil ilmu, yang ilmu itu tidak didapati di negeri Islam, maka selama memenuhi syarat yang 3 tadi, maka boleh. Wa masafarul siyahah, kalau safarnya itu hanya untuk jalan-jalan, ya, melancong saja. Fa hadza laisa bihajatin, maka ini tidak termasuk hajat, tidak ada kebutuhan. Wa bi imkanihi ay yadhhaba ila biladil islamiyah yuhafidhu ahluha ala syairil Islam. Dan dengan kemampuannya ia bisa pergi ke negeri Islam di mana penduduknya itu menjaga syiar-syiar Islam. Kalau hanya sekedar jalan-jalan, pilihlah negeri Islam daripada jalan-jalan, ya, jalan-jalannya ke Mekah, ke Madinah, itu ahsannya, daripada jalan-jalan ke negeri-negeri kafir yang tidak ada faedahnya. Nah, insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan 2 hukum selanjutnya, seperti hukum tinggal di negeri kafir yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila ma ba'd. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan sedikit berkaitan tentang hukum turunan setelah pembahasan berkaitan tentang hijrah, yaitu bagaimana hukum tinggal di negeri kafir sementara Islam memerintahkan kita untuk menjauh darinya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa amal iqamatu fi biladil kufari fa inna khataraha 'azimun 'ala dinil Islam. Tinggal di negeri kafir bahayanya itu sangat besar bagi agama seorang muslim, nasibnya dinil muslim. Wa akhlaqihi, begitu pula sangat berpengaruh dan berdampak buruk kepada akhlaknya, sulukihi, ya, karakteristiknya, ya, perbuatan-perbuatannya, wa adabihi, adab-adabnya. Faqad syahadna wa ghayruna inhirafa katsir mimman aqamu hunaka. Sungguh kita juga menyaksikan bagaimana orang-orang yang tinggal di negeri kafir itu mereka menyimpang. Faraja'u bi ghairi ma dhahabu bihi, maka ketika mereka kembali kondisinya tidak seperti saat mereka pergi ke sana. Raja'u fusaqan, mereka kembali dalam keadaan fasik. Wa ba'dhum raja'a murtaddan, bahkan ada yang kembali dalam keadaan murtad, an dinihi wa kafiran bihi, dan kafir terhadap agamanya. Bisairil adyan, bahkan kafir terhadap seluruh agama, tidak beragama sama sekali. Waliyadzubillah. Hatta saru ila al-juhudil mutlaq wal istihza'i bid-din wa li sabiqina minhum wal lahiqin. Sehingga mereka menjadi orang yang juhud secara mutlak, ya, menolak secara mutlak, bahkan mengolok-olok agama dan mengolok-olok pemeluk agama yang telah lalu di antara mereka dan yang belakangan. Walihada kana yanbaghi bal yata'ayyanu tahaffuz min dzalika wa wad'u syurut. Oleh karenanya mesti kita menjaga hal tersebut, ya, berhati-hati dari hal tersebut, dan juga meletakkan syarat-syarat, ya, untuk dipenuhi sehingga itu bisa melindungi dari hawa nafsu di tempat-tempat yang penuh dengan kebinasaan tersebut. Oleh karenanya ada 2 syarat mendasar tinggal di negeri kafir. Iqamatu fi biladil kufri labudda fiha min syartaini asasiyain.
Ada dua syarat mendasar yang mesti dipenuhi jika ingin tinggal di negeri kafir. Syarat yang pertama, amnul muqim ala dinihi bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal iman. Orang yang tinggal itu aman, ya, agamanya aman. Dengan cara apa? Ia memiliki ilmu dan keimanan. Wa quwwatil azimah, dan juga ia memiliki tekad yang kuat. Ma yatma'innu ala tsabat, yang itu akan membuatnya tenang di atas keteguhan terhadap agamanya dan berhati-hati dari penyimpangan. Wa yakuna mudmiran li adawatil kafirin wa dihim mubta'idan an muwalatihim. Ia tetap memusuhi orang-orang kafir, membenci mereka, menjauhi wala terhadap mereka, wa mahabbatihim, dan tidak mencintai mereka. Fa inna muwalatahum wa mahabbatahum mimma yunafil iman billahi. Karena dengan wala dan mencintai orang-orang kafir ini termasuk perkara yang bisa menafikan keimanan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abnahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ya, meskipun kerabat, ya, kalau mereka memusuhi Allah, ya tidak boleh berkasih sayang terhadap mereka. Sebagaimana juga setelah tetap dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man ahabba qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Wa annal mar'a ma'a man ahab, dan sungguhnya seorang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Dan mencintai musuh Allah termasuk perkara yang paling membahayakan bagi seorang muslim. Karena ketika seorang mencintai musuh Allah, ini akan mengarah kepada muwafaqatah, tastalzimu muwafaqatahum wa tiba'ahum, akan menyesuaikan dengan mereka dan mengikuti mereka. Kalau sudah didasari dengan cinta, ya diikuti, diidolakan gitu ya, mengidolakan mereka, ya pasti diikuti. Ya. Atau minimal, ya, au alal aqal ada boleh inkari alaihim, tidak mengingkari kekufuran mereka. Kalau cinta, memang sih nggak sampai ikut-ikutan agama mereka, tapi minimal ya kan itu hak mereka. Lihat ya, sudah bergeser nih. Minimal tidak mengingkarinya, tidak mengingkarinya. Oleh karenanya tadi disebutkan dalam hadis tadi, man ahabba qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang mencintai, diawali dengan cinta, maka suatu kaum, maka dia akan tergolong kaum tersebut. Kemudian syarat yang kedua, ayyatamakkana min idhari dinihi bihaitsu yaqumu bi sya'airil Islam biduni mamani'. Ya, ia mungkin ia mampu untuk menampakkan agamanya, di mana ia bisa menegakkan syiar-syiar Islam tanpa ada rintangan, tidak ada penghalang. Fala yamna'u min iqamati salat wal jum'ati wal jama'ati in kana ma'ahu may yusalli jama'atan wa may yuqimul jum'ah. Sehingga ia tidak dilarang, fala yumna'u, tidak dilarang untuk menegakkan salat, tidak dilarang untuk menunaikan salat Jumat dan salat jamaah. Ya, in kana ma'ahu may yusalli jama'atan, jika dia ada yang salat berjamaah dengannya dan ada yang menegakkan salat Jumat. Dan juga tidak terhalang dari zakat, puasa, haji dan yang sebagainya dari syiar-syiar agama.
Jika tidak mungkin melakukan hal ini, lam tajuz al-iqamah li wujubil hijrah hina idzin. Tidak boleh tinggal di sana, karena ketika sudah tidak bisa melakukan syariat Islam sama sekali, wajib hijrah. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Mughni tentang di sana disebutkan macam-macam manusia berkaitan tentang hijrah. Yang pertama adalah man tajibu alaihi, orang yang wajib hijrah, wa huwa may yaqdiru 'alaiha wa la yumkinuhu idharu dinihi, yaitu orang yang mampu hijrah dan tidak mungkin untuk menampakkan agama dan menegakkan kewajiban agamanya, ya, ma'al maqam bainal kufar, jika tinggal bersama orang-orang kafir. Fahadza tajibu alaihi hijrah, maka orang yang kelompok yang pertama ini wajib hijrah baginya. Ya, ya ancamannya tadi, ancaman kalau tidak mau hijrah adalah neraka jahanam, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 97. Nah, setelah dua syarat dasar ini, ya, maka setelah memenuhinya, tinggal di negeri kafir itu oleh Syekh Al-Utsaimin ada beberapa macam tinggal di negeri kafir. Yang pertama adalah ayyuqima lid-da'wah ilal Islam wa targhibi fihi, tinggal di negeri kafir untuk tujuan dakwah dan untuk memotivasi orang agar memeluk Islam. Maka tinggal seperti ini nau'un minal jihad, ya, ini termasuk jihad. Fahiya fardu kifayatin ala man qadaru 'alaiha, ya, maka ini hukumnya fardu kifayah bagi orang yang mampu, ya, dengan syarat an tatahaqqaqa ad-da'watu wa an la yujada man yamna'u minha aw min al-istijabati ilaiha, dengan syarat dakwah itu masih bisa dilaksanakan dan tidak ada penghalang dari dakwah tersebut, ya, tidak dihalang-halangi dakwahnya, boleh silakan, atau tidak dihalangi pula orang-orang yang mau menjawab seruan dakwah, gitu, ya. Karena dakwah kepada Islam ini termasuk bagian yang wajib dalam agama. Inilah jalan atau metodenya orang para rasul, ya, sebagaimana dikatakan sabdakan Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kalian tentangku meskipun satu ayat. Nah, ini hukumnya fardu kifayah kalau tinggal di kafir tujuannya untuk dakwah, dengan syarat tadi, ya, ya, bagi orang yang mampu, di sananya aman, tidak ada larangan untuk berdakwah, dan tentunya di atas ilmu, ya, orang yang berdakwahnya harus tadi disebutkan ia memiliki ilmu, iman, tekad yang kuat, ya, dan juga mungkin baginya untuk menegakkan syariat, tidak ada larangan. Kemudian jenis tinggal yang kedua adalah ayyuqima li dirasati ahwalil kafirin wa ta'arufi ala ma hum alaihi min fasadil aqidah wa butlanit ta'abbud wa nihlalil akhlaq wa fawdiyatit suluk yuhadiran nasa minal idtirari bihim wa yubayyina lil mu'jibina bihim haqiqata halihim wa hadhihi liqamah naw'un minal jihad aidan. Yang kedua, tinggal untuk mempelajari kondisi orang-orang kafir, mengenali kerusakan akidah mereka, kebatilan ibadah mereka, penyimpangan akhlak, ya, ya, dan juga sifat-sifat buruk yang mereka. Tujuannya untuk nanti hasil penelitian itu disampaikan kepada umat untuk memperingatkan umat jangan tertipu dengan mereka, sehingga bisa dijelaskan kepada orang-orang yang merasa bangga dengan orang-orang kafir itu
hakikat kondisi mereka. Kondisi sebenarnya bagaimana itu dijelaskan. Dan tinggal seperti ini pun sama seperti hukum yang pertama, nau'un minal jihad. Ya. Karena ada tujuan untuk memperingatkan umat dari keburukan mereka. Ya, tinggalnya untuk mempelajari keburukan mereka agar bisa disampaikan kepada umat tentang bahayanya. Ya, masuk juga kepada jenis yang kedua ini adalah liyakuna ainan lil muslimin. Jadi mata-mata bagi kaum muslimin. Ya, tinggalnya sebagai mata-mata bagi muslimin. Liya'rifa ma yudabbiru lil muslimin, agar ia bisa mengetahui apa yang sedang mereka atur ya, untuk kaum muslimin minal makaid, berupa tipu daya apa yang sedang mereka buat terhadap kaum muslimin ya. Ini hukumnya termasuk jihad. Sebagaimana Nabi SAW pun mengutus Hudzaifah bin Yaman kepada orang-orang musyrik pada ghazwah, pada perang Khandaq, untuk mengetahui bagaimana kabar di tengah mereka ya, ini tinggal di tengah orang kafir. Jenis yang ketiga adalah ayyuqima li hajatid daulah muslimah wa tanzimi alaqatiha ma'a dawlil kufri kamuwadhifi safarat fahukmuha hukmu ma aqama min ajlihi. Orang yang tinggal untuk kebutuhan ya, kepentingan negeri muslim, untuk mengatur hubungan ya, hubungan dengan negeri-negeri kafir. Contohnya ya, adalah para muwadhifis safarat ya, pegawai di duta besar ya. Hukumnya adalah hukum ma'aqama min ajlihi. Ya, hukumnya seperti hukum tujuan tinggalnya. Maka fal mulhaqu thaqafi masalan yuqimu liyar'a syu'una talabah. Ya, ada misalnya orang yang tinggal di negeri kafir untuk menjaga urusan para penuntut ilmu di sana misalnya ya. Seperti kedutaan besar itu yuraqibuhum wa ya'malu al-iltizam dinil Islam wa akhlaqah ya, dan agar mengawasi mereka, keselamatan mereka, mengawasi agama, akhlak dan adabnya, sehingga tinggal di sana itu ada maslahat besar. Maka hukumnya sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang keempat adalah ayyuqima li hajatin khasatin mubahatin, tinggal untuk tujuan khusus yang hukumnya boleh, seperti berdagang, wal ilaj atau pengobatan. Fatubahul iqamatu biqadril hajah, maka boleh tinggal di sana sekadar hajatnya. Kalau dagangnya selesai segera pulang, kalau pengobatannya selesai segera pulang. Ya. Waqad nassa ahlul ilmi rahimahullah ala jawazi dukhul biladil kufri litijarah. Ya. Ahlul ilmi, para ulama rahimahullah taala telah tetapkan bolehnya masuk ke negeri kafir untuk berdagang. Wa atharu dzalika an ba'di sahabah radhiyallahu anhum, dan mereka mengambil hujjah dari asarnya sebagian sahabat, di mana sebagian sahabat pun melakukannya, masuk ke negeri kafir untuk berdagang. Kemudian jenis tinggal yang kelima adalah ayyuqima lidirasah, tinggal untuk belajar. Wa hiya min jinsi ma qablaha iqamatun lihajatin, maka ia termasuk jenis sebelumnya, yaitu tinggal karena ada hajat. Tetapi akhtaru lakinnaha akhtaru minha, tapi beda dengan dagang dan berobat, tinggal untuk belajar itu lebih berbahaya. Karena ia lebih rentan untuk tercemari dengan agama penduduk setempat dan akhlak mereka.
sebagaimana kita ketahui orang yang sedang belajar mereka kan merasa kondisinya itu sangat butuh, ya, rendah. Sementara pengajarnya, dosennya, gurunya yang kebetulan orang sana itu adalah orang yang ia hormati. Nah ini yang bahayanya. Awalnya di sana. Maka mereka mulai mengagungkan dosennya yang mukafir, gitu ya. Padahal ya pelajarannya pelajaran yang tidak ada di kita, teknik misalnya gitu, dan lain sebagainya. Dosennya udah kan, tapi wah kagumnya dosennya, pinter pisan awalnya gitu. Nah, ini lebih berbahaya, mengidolakannya nanti sedikit demi sedikit ya akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya. Waliyadzubillah. Ya. Maka waliktina bi araihim wa afkarihim wa sulukihim, dan akhirnya mereka merasa puas dengan pendapat-pendapat dosen-dosennya, pemikiran mereka, ya, perbuatan mereka. Fayuqalliduhum, sehingga mereka taklid kepada pengajarnya. Fayu'addi dzalika ila tawaddud, ya, kalau sudah taklid maka itu akan mengantarkan kepada kasih sayang, mudahana, ya, yang mudahana itu sikap lunak terhadap mereka. Fima huwa alaihi minal inhiraf wad dhalal, ya, terhadap penyimpangan dan kesesatan yang ada pada mereka. Wa talibu fi maqarri ta'allumihi lahu zumala'u yattakhidhu minhum asdiqa'a yuhibbuhum wa tawallahu wa yaktasibu minhum. Ya, bahkan seorang murid itu mungkin dalam proses belajarnya ia memiliki teman-teman, rekan-rekan sesama murid yang menjadi teman akrab gitu, yang mereka jadi cinta kepada mereka, wala kepada mereka, ya. Dan dari itulah bahaya dimulai, bahayanya itu dimulai. Menjadi khatari hadzal qismi wajib at-tahaffuz fihi akthar mimma qablahu fa yashtaratu fihi bil idafati ila syartain asasiyyaini sunnah. Ya, khusus bagi yang belajar maka ada tambahan syarat, ya, setelah dua syarat yang tadi. Ayyukuna talibu ala mustawan kabirin minal wuduj al-aqli. Jadi hendaknya kalau tinggal untuk belajar itu jangan pas usia masih kecil gitu. Ya, harus sudah sampai usia yang tingkat yang udah dewasa lah, ya, punya pemikiran sehingga ia bisa memilah mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Ya. Adapun anak-anak yang masih kecil gitu, gitu, ini kita punya kemampuan, kita sekolahkan di luar negeri, jangan gitu, masih kecil gitu. Itu sangat melekat itu pemikiran-pemikirannya jika ya disampaikan sejak usia dini. Ya, ini bahaya yang besar. Kemudian syarat yang kedua, ayakuna inda talib min ilmi syariah, orang yang belajar di negeri kafir ia mesti tahu tentang ilmu syar'i ma yatamakkanu bihi min at-tamyiz bainal haqq wal batil, sehingga ia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Wa muqara'atul batil bil haqq li'alla yankhadi'a bima hum alaihi minal batil, sehingga ia tidak tertipu dengan apa yang ada pada orang kafir berupa kebatilan. Ia menyangkanya sebagai kebenaran gitu ya. Ia mesti tahu tentang ilmu syar'i ini. Kemudian syarat yang ketiga, ayakuna inda talib dinun yuhmihi wa yatakhassamu bihi. Ya, pelajar itu mesti memiliki agama yang baik, yang dengan agama itu akan melindunginya dari kekufuran dan kefasikan. Karena lemahnya agama, ya, la yaslamu ma'al iqamati hunaka, maka ia tidak akan selamat jika tinggal di sana, illa insyaallah, kecuali Allah Ta'ala menghendakinya. Karena serangan-serangan di sana itu sangat kuat. Ya. Syarat yang keempat yaitu adalah hendaklah antada'ul hajah ilal ilmi alladhi aqama min ajlihi.
ada kebutuhan ya, untuk menuntut ilmu di tempat yang ia tinggal di sana. Bi ayyakuna fi ta'lumihi maslahatun lil muslimin, yaitu dengan mempelajarinya ada maslahat bagi kaum muslimin. Wala yujadu lahu nadhirun fil madarisi fi biladihim, dan tidak ada ilmu serupa yang diajarkan di negerinya, gitu ya. Kalau masih ada di negeri sendiri, di negeri Islam, ya jangan ke sana. Udah cukup ya, di negeri Islam saja. Ya. Fa in kana min fudulil ilmi alladhi la maslahata fihi lil muslimin aw kana fil bilad al-islamiyyah min al-madaris nadhiru lam yajuz ay yuqima fi bilad al-kufri min ajlihi. Kalau tidak ada maslahat belajar ilmu tersebut bagi kaum muslimin, atau ilmu tersebut pun ada di sini, maka tidak boleh sengaja tinggal di sana dengan anggapan gelar di sana lebih dihargai. Jangan. Ya. Tapi bahaya terhadap agama itu lebih besar kalau tinggal di sana. Ya. Kemudian ini keenam, berarti tadi ya, tinggal untuk belajar. Kalau sekarang tinggal untuk lisakan. Lisakan itu ya tinggal secara permanen di sana. Ini lebih yang paling berbahaya. Ya. Karena tentunya kalau tinggal permanen terus menerus di sana, gitu, ya akan ada percampuran yang sempurna, ikhtilat yang tam, yang sempurna dengan orang kafir. Ya. Bahkan timbul nasionalisme ya gitu, di tengah orang kafir. Padahal ya bukan termasuk golongan mereka gitu. Tapi kalau lama-lama tinggal di sana demikian. Ada mualat, ada wala gitu ya. Dan keluarganya semua itu dididik di tengah orang-orang kafir, maka akhlaknya pun terpengaruhi, kebiasaan pun terpengaruhi, perayaan-perayaannya ikutan gitu ya. Bahkan akhirnya mereka taklid kepada mereka dalam akidah dan ibadah. Oleh karenanya Nabi SAW memperingatkan menjama'a al-musyrika wa sakana ma'ahu fahuwa mithluhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, barang siapa yang ya, berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersama mereka, fahuwa mithluhu, maka dia seperti dengannya. Ya, meskipun hadis ini sanadnya dhaif dikatakan oleh Syaikh Al-Utsaimin, akan tapi lahu wajhatun minan nadhar fa inna masakinata fa innal musakanata tad'u ila al-musyakalah. Karena ya, tinggal itu tinggal lama akan mengantarkan kepada musyakalah, ya akan berbentuk sama juga gitu. Ya, wa an Qais bin Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, ana bari'un min kulli muslimin, aku berlepas diri dari setiap muslim yuqimu baina adhuril musyrikin, yang ia tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa lima, kenapa? Qala la turai narahuma. Ya. Ya, tidak la turai narahuma, ya tidak berbeda api dari keduanya jika mereka tinggal di tempat yang sama, ya akan seperti mereka. Maka ikhwan azanillahu wa iyyakum ajmain, inilah beberapa turunan hukum dari hijrah. Jadi hijrah itu tadi disebutkan adalah hukumnya wajib sampai tegaknya hari kiamat, dan diturunkan darinya ada Syaikh Al-Utsaimin juga bagaimana hukum safar ke negeri kafir dan hukum tinggal di negeri kafir. Ala kulli hal, apapun itu ya, yang jadi perhatian kita adalah keselamatan
agama. Dimanapun kita tinggal, pilihlah lingkungan yang baik, karena itu akan mempengaruhi dan membantu kita untuk menjaga kebaikan agama kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.